Coba deh dengerin sejenak. Pernah nggak sih kamu benar-benar merhatiin suara di sekitar kita? Alam itu sebenarnya selalu ngajak kita ngobrol lewat bunyinya loh. Ada rintik hujan yang bikin tenang, hembusan angin yang sejuk, sampai suara hewan-hewan. Itu semua ya bunyi alam. Tapi tahu nggak, kalau kita manusia juga bisa bikin bunyi-bunyian yang sengaja disusun jadi sesuatu yang super indah? Yap, betul banget. Kita menyebutnya musik. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Saya semangat banget nih buat ngajak kamu semua masuk ke petualangan musik yang seru abis. Hari ini kita nggak cuma sekedar dengerin, tapi kita bakal bedah tuntas gimana sih alat-alat keren ini bekerja. Kita bakal kenalan sama berbagai karakter alat musik, suara uniknya, dan pastinya gimana cara maininnya. Musik itu kan bisa bikin suasana jadi ceria, tenang, atau bahkan penuh semangat. Jadi siap-siap ya, karena materi kita kali ini bakal asik banget. Nah, coba kita pikirin bareng-bareng. Sekeliling kita ini kan penuh banget sama bunyi-bunyian. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya bunyi yang acak itu bisa berubah jadi musik yang teratur dan enak didengar? Rahasianya itu sebenarnya ada di alat yang kita pakai dan gimana peran alat tersebut di dalam sebuah lagu. Oke, masuk ke bagian pertama nih, alat musik, melodis versus ritmis. Biar kita lebih paham soal harmoni dalam sebuah lagu, kita harus tahu dulu nih, kalau alat musik itu dibagi jadi dua kelompok besar berdasarkan fungsinya. Ada tim melodis dan ada tim ritmis. Bedanya apa sih? Gini, alat musik melodis itu punya nada. Merekalah bintang utamanya yang nyanyiin do, re, mi, fa, sol, alias yang mainin melodi utama lagunya. Nah, sebaliknya, ada alat musik ritmis. Yang unik dari tim ritmis ini, mereka itu nggak punya nada sama sekali. Nggak ada tuh cerita do, re, mi di sini. Terus buat apa dong? Eits, jangan salah, mereka ini bosnya ketukan. Alat musik ritmis ini tugasnya ngatur tempo supaya keseluruhan musiknya terdengar rapi, kompak, dan menyatu. Sekarang, yuk kita kenalan sama karakter pertama dari tim melodis. Ini namanya pianika. Pianika ini lumayan unik loh cara mainnya, soalnya butuh kerjasama dua anggota tubuh kita sekaligus. Kamu harus niup pipa peniupnya, sementara jari-jari tangan kanan kamu sibuk mencet tuts-tutsnya, yang bentuknya itu persis banget kayak tuts di papan piano. Terus suaranya kayak gimana tuh? Wah, bunyinya itu nyaring dan merdu banget. Karena punya tuts, pianika jelas bisa ngeluarin nada yang tinggi sampai nada yang rendah. Suara khasnya itu ibarat perpaduan antara organ dan akordeon. Nah, karena karakternya yang sangat melodis inilah, makanya pianika sering banget dipakai buat ngiringin lagu anak-anak pas lagi nyanyi bareng di kelas. Lanjut ke alat musik melodis berikutnya ya, ini namanya recorder, atau mungkin kamu lebih sering nyebutnya suling plastik. Bentuknya panjang dan pastinya ringan banget, jadi gampang dibawa kemana-mana. Cara mainnya tinggal ditiup pakai mulut, tapi buat ngatur nadanya, jari-jari tangan kita harus lincah nih buat nutup dan ngebuka lubang-lubang di sepanjang badan recorder. Kalau dimaininnya dengan benar, suara recorder ini cantik banget loh. Bunyinya lembut, jernih, ibarat tiupan angin gitu deh. Tapi hati-hati ya, kalau kamu niupnya terlalu kenceng dan gak ngontrol napas, suaranya bisa jadi melingking banget di telinga. Jadi kunci utamanya di sini adalah kelembutan. Oke, sekarang kita pindah haluan nih, dari tim pembawa nada ke tim pengatur ketukan. Alat musik ritmis. Karakter pertama kita di sini adalah tamborin. Alat ini serbaguna banget, soalnya kamu bisa maininnya dengan dua cara. Kamu bisa sekedar goyang-goyangin alatnya pakai tangan, atau kamu bisa memukul bagian kulit atau bingkainya pakai telapak tangan kamu. Daya tariknya itu ada di suara ganda yang dia hasilin. Di sekeliling tamburin kan ada kepingan logam kecil-kecil tuh. Nah, itu yang bikin bunyi gemerincing yang garing. Terus, pas kamu pukul bagian kulitnya, bakal muncul bunyi duk. Gabungan bunyi gemerincing dan duk ini seketika langsung bikin suasana musik jadi super ceria, ramai, dan penuh semangat. Selanjutnya, kita punya maracas. Ini instrumen ritmis yang asyik banget. Cara mainnya kelihatannya simple, tapi butuh konsistensi loh. Kamu cukup pegang gagangnya, terus goyang-goyangin deh secara teratur ngikutin ketukan lagunya. Rahasia bunyinya itu tersembunyi di dalam alat ini, karena di dalamnya ada butiran-butiran biji kecil. Waktu butiran-butiran biji itu saling berbenturan di dalam, mereka bakal ngeluarin bunyi berdesir yang khas banget. Kayak bunyi kecerek-kecerek atau shake-shake. Fungsi utama maracas ini nggak cuma buat jaga ketukan, tapi juga ngasih warna suara latar yang luar biasa indah. Coba deh, bayangin kamu dengerin maracas sambil tutup mata, suaranya itu mirip banget sama gemericik air atau hujan rintik-rintik. Menenangkan banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke ranah tradisional. Kenalin, ini kendang. Sebuah alat musik ritmis tradisional yang jiwa kepemimpinannya itu kuat banget. Cara mainnya, langsung dipukul pakai telapak tangan kosong.
Ingat ya, murni pakai tangan, nggak pakai alat pemukul sama sekali. Kita memukul bagian kulit yang ada di kedua ujung sisinya. Suara kendang ini kaya banget loh. Di sisi yang kecil, kalau kita pukul, bunyinya itu nyaring, kayak tak atau ping. Tapi di sisi yang ukurannya lebih besar, suaranya bakal berubah jadi berat dan dalam seperti bunyi tung atau endut. Karena suaranya yang dominan ini, kendang tuh bertugas sebagai pemimpin utama yang nentuin mau seberapa cepat atau lambatnya tempo sebuah lagu daerah. Sebagai penutup perkenalan karakter kita, mari kita lihat instrumen ritmis yang lebih modern dan bentuknya geometris unik banget. Namanya triangle. Sesuai namanya, alat ini bentuknya segitiga dan ukurannya kecil. Triangle dimainkan dengan cara digantung pakai sutas tali, terus badan logamnya itu dipukul pakai batang besi kecil khusus pemukul. Dan inilah suara yang paling ikonik dari triangle, ting ting ting. Suaranya itu tinggi, jernih, transparan, dan kalau dipukul dengan benar, bunyinya bakal berdengung lumayan panjang. Di dalam sebuah lagu, triangle ini biasanya nggak dimainin terus-terusan, tapi dipakai sesekali aja buat ngasih aksen yang manis pada musik. Baiklah, yuk kita rangkum sebentar informasi yang baru aja kita pelajari. Cara bunyiin alat-alat musik tadi kan bermacam-macam ya, dan kita bisa mengelompokkannya berdasarkan aksi fisiknya nih. Pertama, yang ditiup, kita punya alat melodis kayak pianika dan recorder. Kedua, yang dipukul, ada kendang, tamborin, dan triangle. Dan yang ketiga, yang digoyang, yup, pastinya maracas. Struktur ini bantu kita mengingat dengan jauh lebih gampang kan? Bagian kedua, buat alat musikmu sendiri. Alat musik ritmis sederhana. Wah, ini nih bagian favorit saya. Gimana kalau saya bilang, kamu semua bisa loh jadi pembuat alat musik hari ini juga? Kita nggak cuma belajar teori di sini, kita bakal langsung berkreasi. Kita mau bikin alat musik ritmis sederhana kita sendiri, cuma pakai barang-barang yang ada di sekitar rumah. Caranya gampang banget. Langkah pertama, cari botol plastik bekas yang bersih. Terus masukin sedikit beras atau kacang hijau ke dalamnya, tutup yang rapat ya. Langkah kedua, tinggal goyang-goyangin aja botolnya ngikutin ketukan. Beras atau kacang hijau yang saling berbenturan di dalam botol, itu bakal ngeluarin bunyi yang mirip banget sama maracas. Luar biasa keren kan? Kamu baru aja berhasil nyiptain instrumen ritmis kamu sendiri? Oke, sekarang mari kita lihat seberapa ingat kalian sama petualangan kita hari ini. Saya punya tantangan kecil dari lembar kerja nih. Mari kita uji pengetahuanmu. Pertanyaan pertama. Alat musik yang fungsinya secara khusus ngatur ketukan atau tempo lagu dan nggak punya nada do, re, mi, itu disebut alat musik apa? Saya kasih waktu sebentar ya buat jawab. Tepat sekali. Jawabannya alat musik ritmis. Kalian memang luar biasa. Mengatur tempo itu udah jadi tugas utama mereka supaya seluruh pertunjukan musik terdengar rapi dan kompak. Lanjut ke pertanyaan kedua, mari kita tes seberapa tajam ingatan audio kalian. Alat musik ritmis modern apa sih yang terbuat dari logam, bentuknya segitiga, dan menghasilkan bunyi berdengung panjang seperti ting ting ting? Ayo, pasti tahu dong. 100 buat kamu, jawabannya adalah triangle. Selamat ya, kalian berhasil membuktikan kalau kalian benar-benar fokus memahami setiap karakter alat musik beserta bunyinya yang khas. Sebagai penutup sesi pembahasan kita hari ini, saya mau ninggalin kamu semua dengan satu pertanyaan yang menantang nih. Setelah tadi kita sukses bikin maracas dari botol bekas, coba perhatiin sekeliling rumah kalian sekarang. Kira-kira, benda apa di rumahmu yang bisa kamu ubah jadi alat musik ritmis hari ini? Apa mungkin panci bisa jadi drum, atau sendok bisa dipakai buat bikin ketukan? Gunakan imajinasi kalian, jadikan lingkungan sekitar sebagai orkestra pribadi kalian, dan teruslah ciptakan musik yang indah. Sampai jumpa di pembelajaran seru berikutnya.